proklamasi. Banyak pejabat yang bilang bahwa belum sah menjadi warga negara Indonesia kalau belum berkunjung ke makam Bung Karno. Nah, kira-kira kamu setuju nggak dengan pernyataan itu? Hehe, ada-ada saja ya. Padahal sudah atau belum pernah ke makam Bung Karno bukan berarti kita batal menjadi warga negara Indonesia. Tetap sah kok. Yang penting kita buktikan kecintaan kita terhadap bangsa ini. Kabar baiknya nih, meski kamu belum pernah berkunjung langsung ke makam Bung Karno, tapi jangan khawatir, karena saya akan ajak kamu ke sini dan melihat dari dekat bagaimana kondisi pusara sang proklamator itu. Beliau sebagai seorang proklamator, sekaligus sebagai bapak bangsa yang juga sebagai pendiri negara Indonesia. Dan disinilah jasad beliau dimakamkan. Saat ini saya berkesempatan mengunjungi makam beliau sekaligus berziarah yang lokasinya berada di Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur. Kompleks makam Bung Karno berada di Jalan Insinyur Soekarno nomor 152, Bendogirit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Untuk masuk ke kawasan makam, kita harus registrasi dulu di kantor sekretariat. Biayanya murah banget kok, hanya Rp3.000. Paling-paling bagi yang bawa kendaraan tentu tambah biaya parkir dong ya. Selain kompleks pemakaman, di sini juga ada perpustakaan besar. Namanya ya Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Bagi yang hobi baca, kalian tentu bisa mampir. Tapi jangan dipakai buat mojok ya, pamali. Di depan perpustakaan ada patung Bung Karno yang ukurannya cukup besar. Patung itu menggambarkan pose Bung Karno sedang membaca buku. Tapi kok kepalanya menoleh ke arah lain ya? Sebenarnya beliau ini sedang baca atau lagi liatin orang lewat sih? Hehehe. Oh ya, ada beberapa persyaratan yang harus dipatuhi saat kita berkunjung ke makam Bung Karno ini. Salah satunya harus menjaga ketertiban dan ketenangan. Iya dong, kan tempat sakral. Masa iya di sini kita mau teriak-teriak sambil jingkrak-jingkrak? Sebelum masuk, kita bisa beli bunga dulu yang banyak dijual di sekitar area kompleks. Harga 3 bungkus bunga adalah Rp10.000. Oh ya, menabur bunga di atas kuburan memang telah dianjurkan oleh Rasulullah. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah meletakkan pelepah kurma di atas kuburan. Tujuannya adalah untuk meringankan siksa kubur bagi jasad yang ada di dalamnya. Jadi bukan hanya ikut-ikutan gaya doang ya, ada dasar hukum dan manfaatnya. Kita juga harus mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi dan scan barcode. Ya, begitu deh, demi untuk keamanan bersama. Di sini juga orang-orang tidak boleh makan dan minum serta merokok. Setuju sih, karena hal itu akan menciptakan sampah dan polusi, terutama ya rokok. Bangunan yang menaungi makam Bung Karno sangat kental dengan arsitektur Jawa. Bisa dilihat dari bentuknya yang model joglo. Dan hal yang unik adalah bentuk gapura atau gerbang masuk menuju kompleks pemakaman. Gapura ini mengambil gaya arsitektur Bali. Wah, jadi inkulturasi antara Jawa dan Bali dong ya.
Setiap hari makam ini selalu ramai pengunjung, baik peziarah yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Secara Bung Karno itu kan harismanya sangat kuat, bukan cuma berpengaruh bagi bangsa Indonesia saja, tapi juga bagi dunia internasional. Misi dengan Mbak siapa? Mbak Wiwi, Dari mana Mbak asal? dari Punjul, Pu- Kediri, Oh, Kediri, dari Pare. Kesini sama siapa? sama rombongan keluarga. Sengaja kesini berziarah kesini. Iya. Di kompleks ini terdapat 3 makam. 2 makam lainnya yakni makam Sukenji Sosrodiharjo yang merupakan ayah dari Bung Karno dan Ida Ayu Nyoman Rai yang merupakan ibunda Bung Karno. Loh, kok nama Bali? Yaps, betul sekali. Ibunda Soekarno adalah bangsawan Bali. Makanya gerbang di kompleks ini juga mengikuti gaya arsitektur Bali. Karena Bung Karno ini bapak bangsa, maka makamnya juga bukan hanya dikunjungi oleh warga pemeluk agama Islam, melainkan dari seluruh elemen masyarakat. Makanya di samping para peziarah yang berdoa, di sini juga banyak orang yang membakar dupa. Biasanya dari mana aja nih Pak? Yang paling jauh wilayah Indonesia? Wilayah Indonesia, dari Papua, Papua ada. dari Maluku, dari Ternate, dari Manado, Seluruh Indonesia aja pokoknya. Kalau dari luar negeri Pak? banyak dari Belanda, Banyak juga ya. dari Jerman, dari Iya. Amerika, Iya. dan dari Jepang. Ini kan presiden kita ya Pak ya? Iya. Mencakup seluruh umat lah. Iya, Kalau dari umat selain selain Muslim gitu? ada Ada gitu juga. tadi. Pokoknya tadi kan separuh Muslim, separuh enggak. Yang saya pandu itu ada. Itu kan ada yang Muslim, ada yang enggak. Kalau yang maaf non Muslim ini berdoanya gimana? Ya mereka sendiri, Mereka masing-masing sendiri. aja. Enggak. Maaf dengan Mbak siapa? Sri Wahyuni, Dari mana Mbak? dari Kademangan. Kademangan tuh daerah mana? Ya dekat Blitar, Oh, udah kesini. Kesini sama siapa Mbak? ini sama Mas. Sengaja berziarah? Iya. Oh gitu. Di sini dimakamkan Bung Karno, proklamator kemerdekaan dan presiden pertama Republik Indonesia. Begitulah inskripsi yang tercetak pada batu nisan Bung Karno. Oh ya, batu nisan ini ukurannya sangat besar. Bahannya terbuat dari batu marmer warna hitam. Di samping batu nisan terdapat 2 bendera, yakni bendera merah putih dan bendera kuning.
Merunut jejak sejarah, Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Masa kecil dihabiskan di Tulung Agung bersama sang kakek. Saat remaja, Soekarno bersekolah di Hoger Burger School dan melanjutkan kuliah jurusan teknik sipil di Technische Hogeschool atau THS yang sekarang telah berubah menjadi ITB atau Institut Teknologi Bandung. Soekarno merupakan tonggak berdirinya sejarah Indonesia karena ia yang memproklamirkan bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka dari cengkraman penjajah Belanda. Soekarno menjabat sebagai presiden mulai tahun 1945 hingga 1967 atau selama kurang lebih 22 tahun. Pada tahun 1970 kemudian Soekarno wafat di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta dan dimakamkan di Blitar. Nah, mumpung lagi di sini, saya pun berziarah dan melakukan tabur bunga untuk sang proklamator. Semoga arwah beliau tenang di sisi Allah dan mendapatkan tempat terbaik. Semoga pula cita-cita besarnya untuk Indonesia segera terwujud, yakni terciptanya masyarakat adil dan makmur dengan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa, bukan yang lain. Jika Anda Hindu, tidak perlu menjadi India. Jika Anda Nasrani, tidak perlu menjadi Yahudi. Dan jika Anda Islam, tidak perlu menjadi Arab. Jadilah Indonesia yang teguh mempertahankan budaya dan tradisi. Itulah petuah Bung Karno yang hingga kini masih melekat dalam ingatan kita.